Penyusunan panduan program magang atau praktik kerja sebagai upaya inisiasi kebijakan kampus merdeka di program studi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan saya Gede Surya Mahendra sebagai peserta Latsar CPNS Angkatan 35. Outline presentasi kali ini adalah mengenai profil, tugas dan fungsi, identifikasi isu, penetapan isu dan gagasan, daftar kegiatan, dampak pemecahan isu, jadwal kegiatan, dan identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Gede Surya Mahendra, SPD MKom. Saya memiliki jabatan sebagai dosen asisten ahli, di mana unit kerja saya ditempatkan di program studi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Yang pertama mengenai tugas dan fungsi adalah saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama organisasi tingkat Uniksa, itu adalah menyelenggarakan pendidikan akademik yang dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu, pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sedangkan di tingkat fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Kejuruan, itu menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon kelompok ilmu, pengetahuan dan teknologi. Untuk tingkatan jurusan itu menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu, pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan sumber daya pendukung program studi. Fungsinya masing-masing mengenai pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi, pelaksanaan penelitian, pengabdian dan pembinaan sivitas akademika, dan juga pelayanan administratif. Selanjutnya mengenai identifikasi isu, saya menggunakan metode SWOT, di mana saya bagi pertama menjadi di strength, itu adalah dosen menguasai IT, kompeten dan berintegritas. Kemudian sistem penyebaran informasi yang sudah baik, dan tata kelola mahasiswa juga sudah baik. Opportunity-nya, di Prodi Sistem Informasi itu sudah memiliki digitalisasi dokumen, kreativitas dosen yang tinggi, kolaborasi antar elemen kampus, dan penggunaan sosial media yang efektif. Kemudian traits-nya adalah disrupsi terhadap pandemi COVID-19. Berlanjut pada weakness, itu yang pertama adalah struktur kurikulum yang belum adaptif. Yang kedua adalah kurangnya dosen dalam publikasi karya, dan ketiga adalah mahasiswa belum sering konseling dengan dosen PA, belum adanya modul berbahasa asing atau bilingual, dan belum adanya pedoman magang MKBM. Berdasarkan 5 kasus yang terjadi dalam weakness yang terjadi di Prodi Sistem Informasi, saya pilih 3 isu yang terkuat. Yang pertama adalah kurang adaptifnya struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berstandar internasional yang menghasilkan kemampuan dan kompetitif terhadap lulusan. Hal ini dikarenakan ketika kami menghadapi visitasi dari AKAS sebagai akreditasi internasional, kami mendapatkan kritik berupa kurikulum kami belum adaptif terhadap kondisi terkini dari industri. Harus dibuatkan evaluasi yang terus-menerus. Yang kedua adalah belum adanya set media pembelajaran terhadap perkuliahan di Prodi Sistem Informasi yang memadai untuk inisiasi kelas internasional. Pada visitasi AKAS juga itu dikomentari bahwa seharusnya kita memiliki set media pembelajaran untuk menyiapkan mahasiswa kami yang masuk dalam inisiasi kelas internasional untuk dapat bersaing di dunia global. Yang ketiga adalah belum adanya panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja yang sesuai dengan standar program studi yang mengikuti kurikulum MKBM dari pihak-pihak yang berkesesuaian. Dalam hal ini adalah kita sedang mentransformasikan dari model magang yang sebelumnya 3 SKS menjadi 14 SKS sesuai dengan kurikulum MKBM. Dan ini belum ada di Prodi Sistem Informasi, di mana yang sebelumnya itu hanya terdiri dari 3 SKS. Dari kondisi SKS sudah jauh berbeda dengan yang diharapkan sekarang, dan juga itu akan berdampak terhadap konversi SKS yang harus dilaksanakan pada magang MKBM. Berdasarkan ketiga masalah tersebut, saya gunakan metode APKL untuk membuat hasil apakah dia memenuhi dan tidak memenuhi. Ternyata dari ketiga itu yang tidak memenuhi hanya pada kondisi kurikulum, karena perubahan kurikulum itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam kelayakan itu tidak sesuai, sehingga mempengaruhi hasil yang mendapatkan tidak memenuhi kriteria, sehingga yang memenuhi kriteria ada pada pembuatan set media pembelajaran dan pembuatan panduan pelaksanaan magang atau praktik. Selanjutnya saya menggunakan metode USG, di mana dari kedua masalah ini belum adanya panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pembuatan set media pembelajaran, sehingga saya memutuskan untuk mengangkat isu berupa belum adanya panduan pelaksanaan magang atau praktik kerja yang sesuai dengan standar program studi yang mengikuti kurikulum MKBM dan pihak-pihak yang berkesesuaian. Penerapan dari permasalahan tersebut dalam sebuah akar permasalahan yang dibuat oleh Fishbone itu yang pertama adalah kondisi materialnya, itu belum adanya administrasi magang yang memadai. Yang kedua dalam kondisi itu belum adanya PIC antara info magangnya seperti apa, PIC supervisornya atau dosen pembimbingnya, dosen itu belum bagus.
Dan juga PIC kelompok magang antara mahasiswa itu juga belum ada, dan juga PIC terhadap mitra magang juga belum ada. Kemudian pada mesinnya belum adanya sistem pendaftaran mahasiswa, dan juga belum ada sistem pendaftaran mitra magang, dan juga belum ada sistem integrasi mahasiswa magang. Kemudian untuk measurement itu belum, bekalan awal juga belum diberikan, ujian dan penilaian juga belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian metodenya, belum adanya koordinasi antara mahasiswa dengan program studi yang baik. Untuk metodenya itu belum ada optimalisasi antara koordinasi mahasiswa dengan prodi, belum adanya koordinasi yang baik antara mitra dan prodi. Pemantauan mahasiswa juga masih belum optimal, kemudian juga penerjunan dan penarikan mahasiswa ke lapangan juga belum optimal, dan juga perlu adanya peningkatan dalam proses pembekalan magang. Terakhir untuk environment itu proses pencarian mitranya juga belum terdata dengan baik, dan juga bagaimana cara kita untuk menilai lingkungan kerja juga belum baik. Daftar kegiatan yang saya rencanakan pada kegiatan ini terdapat 10 kegiatan, di mana yang pertama untuk melakukan kajian dan untuk menganalisis kebijakan magang atau praktek kerja industri sebagai salah satu kebijakan kampus Merdeka memiliki 2 subkegiatan. Yang pertama adalah mengumpulkan peraturan, pedoman ataupun kebijakan terkait magang atau praktek kerja. Yang kedua adalah membuat rangkumannya. Kegiatan yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan ketua jurusan Teknik Informatika sebagai mentor, di mana memiliki 2 subkegiatan, yaitu yang pertama membuat janji dan yang kedua adalah melakukan konsultasi. Kegiatan ketiga adalah memetakan instansi, perusahaan atau industri yang dijadikan tempat magang atau praktek kerja, di mana hal ini memiliki 3 subkegiatan, yaitu yang pertama adalah melakukan inventarisasi nama instansi, yang kedua adalah melakukan pengelompokan mata kuliah, yang ketiga adalah melakukan pemetaan instansi. Kegiatan keempat adalah melakukan FGD untuk membahas SOP program magang atau praktek kerja dan sinkronisasi kurikulum prodi SI. Hal ini memiliki 3 subkegiatan, yaitu yang pertama adalah membuat janji dengan dosen, yang kedua adalah membuat undangan FGD, yang ketiga adalah melakukan FGD. Kegiatan kelima adalah mengembangkan rancangan SOP program magang atau praktek kerja di prodi SI. Hal ini memiliki 2 subkegiatan, yaitu yang pertama adalah melakukan review terhadap hasil FGD, yang kedua adalah melakukan rancangan SOP. Kegiatan keenam adalah melakukan verifikasi konten SOP, di mana hal ini memiliki subkegiatan, yaitu yang pertama adalah menyiapkan dokumen verifikasi, yang kedua adalah melakukan verifikasi ke mentor. Kegiatan ketujuh adalah melakukan uji keterbacaan publik secara terbatas ke dosen prodi dan juga perwakilan mahasiswa. Hal ini memiliki 2 subkegiatan, yaitu yang pertama adalah penyiapan SOP, yang kedua adalah melakukan uji keterbacaan publik. Kegiatan ke-8 adalah melakukan penyempurnaan SOP, memiliki subkegiatan berupa analisis hasil uji keterbacaan yang sebelumnya sudah dilaksanakan, dan juga adalah melakukan penyempurnaan rancangan SOP-nya. Kegiatan ke-9 adalah melakukan konversi SKS mata kuliahnya, di mana memiliki subkegiatan berupa analisis konversi SKS dengan pembuatan database, dan juga dibarengi dengan pembuatan rancangan konversi bobotnya. Kegiatan terakhir adalah melakukan sosialisasi rancangan pengkonversian bobot SKS mata kuliah program studi sistem informasi, di mana hal ini memiliki 4 subkegiatan, yaitu yang pertama adalah membuat janji dengan dosen prodi, kemudian membuat undangan, melaksanakan sosialisasi, dan terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi dan finalisasi buku panduan magang atau praktek kerja. Selanjutnya, dampak pemecahan isu yang dapat diselesaikan dari pemecahan isu ini adalah yang pertama akan menjadi acuan, di mana penunjuk dan tuntutan dalam melakukan kegiatan sebuah magang akan dapat juga membantu kelancaran kegiatan magang. Yang kedua adalah memberikan struktur yang memudahkan pembaca untuk memperoleh informasi yang lebih konkret. Yang ketiga adalah memberikan teknik kolaborasi, komunikasi, dan integrasi yang baik antar stakeholder dan terlibat langsung dalam kegiatan magang. Yang keempat adalah memudahkan mahasiswa dalam memahami latar belakang, tujuan, target, timeline, hingga luaran dalam pelaksanaan magang. Yang kelima adalah memudahkan dosen dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan, timeline, dan luaran dijanjikan mahasiswa dalam kegiatan magang yang sedang dikerjakan. Yang terakhir adalah mendapat memudahkan mitra magang dalam memberikan pekerjaan ataupun proyek yang dapat dihandle mahasiswa dengan kemampuan yang dimiliki dengan tepat dan dapat melakukan kegiatan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, dapat pemecahan isu juga saya bagi menjadi 3, yaitu dari kondisi individu, di mana individu ini ketika dipecahkan dapat meningkatkan pemahaman, efektivitas, dan efisiensi dalam kegiatan magang atau praktik kerja di masing-masing sisi dari mahasiswa, dosen, ataupun mitra magang. Yang kedua adalah untuk unit kerja, peningkatan integrasi komunikasi dan penyamaan persepsi antar stakeholders sehingga terdapat kemudahan dalam menilai apakah mahasiswa memberikan kontribusi terhadap mitra magang. Selanjutnya adalah masyarakat, di mana akan terjadi peningkatan kepercayaan publik terhadap stakeholder. Masyarakat akan semakin yakin terhadap pelayanan dan output yang diberikan dari sebuah perguruan tinggi. Kemudian jadwal kegiatan itu dimulai dari bulan Oktober tanggal 21 hingga
2 November tanggal 22 untuk 10 kegiatan ini. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi, itu yang pertama adalah mengenai kendala ketika terjadi kesibukan yang tinggi dari perguruan tinggi, mitra magang, ataupun pihak terkait lainnya, dalam hal ini stakeholder. Rencana antisipasi yang dapat dilaksanakan adalah koordinasi di sela-sela kesibukan dan pemberian waktu ruang yang cukup untuk dapat melakukan rapat koordinasi ataupun penyusunan. Yang kedua, apabila terjadi kesibukan tinggi dari penulis, itu dapat dilaksanakan koordinasi dengan sesama dosen untuk saling backup dan saling support. Yang ketiga, kesulitan dalam input data yang terlalu banyak itu dapat diantisipasi dengan cara meminta bantuan mahasiswa untuk dapat memberikan support dalam proses entry data. Yang keempat, itu adalah kesulitan dalam penggunaan alat dan teknologi baru, itu saya akan mempelajari dan menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Itu saja untuk paparan saya mengenai rancangan aktualisasi yang saya rencanakan mengenai pembuatan buku panduan magang atau praktek kerja dengan kurikulum MKBM. Terima kasih.